Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap." Kebaktian pada siang hari ini kita alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan nomor 22. Nomor 22 dalam buku nyanyian kita. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya.
ladang hutan, gunung lembah, padang hijau, samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Yang keempat, bintang fajar memuji Dia, dan manusia berpadu. Dengan kasih Ia memerintah, kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti, mengalahkan musuhku. Riuri yang membawaku dalam kidung yang menang. Kita masuk dalam doa. Terpujilah Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang maha kuasa, maha penyayang, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Kadang justru kami yang meninggalkan Engkau Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu, sebentar mau masuk dalam ibadah. Urapi kami semua Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami yang sudah hadir dengan hati yang sungguh mau memuji Engkau. Kami juga doa dan berkati teman-teman yang dalam perjalanan, agar mereka tiba tempat ini dengan selamat, bersama-sama kami memuji Engkau juga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan bertanggapan yang diambil di dalam buku nyanyian kita bagian belakang, nomor 12. Bacaan nomor 12. Penyandaran Allah. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menebus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya, perbaikilah keretakannya, sebab bumi telah goyah. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Siapakah yang membawa aku ke Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami? Dan yang tidak maju. Saudara, mari kita lanjutkan dengan puji-pujian nomor 160. Nomor 160. Buku nyanyian kita nomor 160. Kita nyanyikan, Pernah Kau Dengar Kisah Salib. Mari kita nyanyi dengan hati yang sungguh-sungguh. Pernah kau dengar kisah salib, lama gantimu, darahnya ngalir dari rusuknya untuk menebusmu. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu.
Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Pernah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu yang dibuatnya. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ya sengsara bagimu. Pernah kau dengar ia berkata, genaplah bagimu. Pernah kau berkata, ku bersyukur kau mati bagiku. Yesus menderita bagimu dan mati gantimu. Kasih yang ajaib bagimu, ia sengsara bagimu. Saudara, saat ini saat kita mempersiapkan diri masuk ke Jumat Agung dan perayaan Paskah. Disitulah kita mengenang kembali bagaimana Yesus mengasihi kita. Pertanyaan di dalam lagu tadi, pernah kau berkata, ku bersyukur kau mati bagiku. Saudara, mari kita sama-sama akan membaca pengakuan iman rasuli yang ada dalam buku nyanyian kita 692. Kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli 692. Pengakuan iman rasuli. Kita berdiri membacanya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Benar Tuhan, kami menyadari bahwa kematian-Mu di atas kayu salib sungguh merupakan ucapan syukur bagi setiap kami. Karena tanpa kematian-Mu Tuhan, kami ini tidak selamat. Itu sebabnya Tuhan, kami yang hadir pada hari ini mau mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mati di atas kayu salib, bahkan Engkau telah bangkit dari kubur dan memberikan kami keselamatan itu. Pertahankanlah Tuhan, biar kami tetap mendapatkan keselamatan itu. Biarlah kami tetap beriman kepada-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang pada siang hari ini berhalangan datang ke tempat ini. Kami doakan apapun alasan mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka, nyatakan berkat kepada mereka. Dan kami rindu Tuhan, pada waktu-waktu lain minggu depan, mereka boleh kembali lagi beribadah bersama kami tempat ini. Khususnya bagi saudara yang dengar berita ini di rumah, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami juga mengingat setiap kami Tuhan, khususnya buat Om Peter yang beberapa waktu lalu sempat jatuh, sampai hari ini dia masih terasa sakit. Jalannya sudah mulai susah, kami doakan agar dia boleh segera dipulihkan Tuhan, sehat kembali. Kami doakan agar Tuhan yang campur tangan untuk menyembuhkan dia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada sini,
yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan yang memberkati kami dengan pekerjaan yang terbaik. Kami juga sekali lagi berdoa, khususnya buat anak kami di San Diego tadi, dia ditabrak orang mobilnya, kami doakan agar Tuhan yang campur tangan, agar semua masalah ini boleh diselesaikan dengan baik. Kami bersyukur untuk Filemon, dia sehat, kami bersyukur untuk itu semua. Namun kami doakan agar mobilnya dan semuanya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, sekali lagi kami doakan buat masa depan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Berkati setiap teman-teman yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Berikan semangat kepada setiap kami Tuhan, supaya kami tidak menyerah Tuhan. Kami juga doakan khususnya buat teman-teman kami yang sudah lama tidak datang, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Dan kami rindu sekali lagi boleh berkumpul bersama-sama. Bapa di surga, kami doakan buat negara ini. Masa depan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa depan negara Indonesia juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemilu agar berlangsung dengan baik. Demikian juga untuk kebaktian hari ini Tuhan, berdoa untuk Ibu Susan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Doakan buat Ibu Betty yang akan menyampaikan kesaksian. Berdoa juga buat Mei yang main musik dan saya sendiri yang memimpin pujian. Dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkatinya. Akhirnya Tuhan, kami serahkan doa kami yang singkat ini diakhiri dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lihat buku nyanyian kita 272. 272. Fill my cup, Lord. Penuhilah pialaku. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat kita sekalian. 272. Sama-sama. Bagaikan wanita di tepi sumur, mencari yang puaskanku. Ku dengar Tuhanku berkata, Engkau tak akan dahaga pula. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Di dunia ini orang sedang mencari kenikmatan dunia fana, dan sesuatu yang tak ternilai di dalamnya kau kan diberikannya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti surga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Hai sobatku, apa yang kau dapatkan? Tiada yang memuaskanmu, namun kau akan diselamatkan asalkan kau mau memohon padanya. Penuhilah pialaku ini, sejuk dan hilangkan dahaga. Roti sorga memberi hidup padaku, penuhi pialaku limpahlah. Ibu Susan akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa.
Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Hari ini kami mau berkumpul bersama mendengar firman-Mu. Biarlah urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Meskipun kami Tuhan tidak banyak, Tuhan berilah kami semangat bahwa di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan, di dalam Engkau ada hidup yang kekal. Tuhan berkatilah setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan sembunyikan hamba-Mu makan salib Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dan kami usir segala nasir jahat untuk keluar daripada ruangan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat ke-5 sampai ayat ke-11. Judul hari ini adalah supaya kita mengikuti contoh dan teladan daripada Tuhan Yesus atau bertindak seperti Tuhan Yesus. Kita melihat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Mari kita baca secara bersama-sama. Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi adalah setelah Efesus dan sebelum Kolose. Sebelum Kolose. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Setelah dapat mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara sekalian, kegembiraan itu datang dari harmoni, dan harmoni itu datang dari kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jika engkau ingin menjadi seorang yang rendah hati, engkau harus belajar untuk bertanya kepada dirimu sendiri suatu pertanyaan. Apa yang akan Yesus lakukan? Apa yang akan Yesus lakukan dalam persoalan ini, di dalam problem ini, di dalam situasiku saat ini? Apa yang akan Yesus lakukan dalam yang Yesus lakukan di dalam pernikahanku, di dalam rumah tanggaku? Apa yang akan Yesus lakukan pada waktu saya menghadapi kesulitan ini? Bertanyalah pertanyaan ini dan engkau akan keluar dari suatu jawaban yang rendah hati yang akan membangunmu, dan harmoni dan kegembiraan yang dibanding dengan semua kesulitan-kesulitan, dengan semua keadaan depresi, frustrasi, pusing-pusing yang membuat kita merasa kepahitan dalam hati, merasa kekalahan dan kebencian yang timbul di dalam hati kita. Oleh sebab itu mari hari ini kita belajar apa artinya supaya kita itu berperilaku seperti Yesus. Hari ini kita melihat bahwa ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus, supaya kita mengikuti contoh teladan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama itu supaya kita jangan menuntut atau meminta apa yang kamu pikir menjadi hak kamu, supaya kita tidak menuntut hak kita. Filipi pasal 2 ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita melihat bahwa Yesus Kristus itu dia berinkarnasi, yaitu dia menjelma, ya, dia suatu penjelmaan daripada Allah menjadi manusia, di mana dia melakukan suatu tindakan keberadaannya yang kekal sebagai anak Allah secara sukarela, secara volunteer, mengambil rupa seorang manusia, seorang budak yang mempunyai tubuh dan natur manusia. Tanpa berhati menjadi berkata dia itu setara dengan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya sendiri menjadi seorang manusia yang disebut Yesus. Dia tidak menyerahkan kelakuannya, dia tidak menyerahkan keilahiannya itu untuk menjadi seorang manusia, tapi dia adalah 100% Allah dan 100% manusia di dalam satu pribadi.
Yesus itu mempunyai natur Allah dan natur manusia dalam satu pribadi. Tapi dia tidak mengenyampingkan haknya itu dalam kemuliaannya dan kekuasaannya. Di mana di surga dia memiliki semua sukacita dan kesempurnaan yang ada. Dia disembah oleh malaikat. Tapi di dalam ketaatannya kepada kehendak Bapanya, dia membatasi kuasanya dan pengetahuannya itu. Yesus dari Nazaret itu dibatasi oleh waktu, tempat, dan dia bisa mengalami lapar dan haus dan dahaga dan menjadi lelah dan capek, ya, sehingga Yesus bisa tidur di kapal, ya, pada waktu itu. Nah, apa yang membuat Yesus unik itu adalah bahwa dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Meskipun dia dicobai, Yesus tidak berbuat dosa. Di dalam kemanusiaannya yang penuh ini, Yesus menunjuk kepada kita segala sesuatu mengenai karakternya yang dapat dicontoh dan diproyeksi di dalam diri manusia. Bahwa Allah menjelma menjadi manusia dijelaskan kita lebih jauh dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bahwasannya pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu berserta dengan Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus, menjadi daging. Nah, saudara, kita melihat Yesus itu mengenyampingkan haknya. Dia tidak menuntut haknya untuk disembah sujud oleh manusia, tapi dia rela datang ke dunia ini menyembuhkan orang yang sakit, merawat orang yang lemah, memberi makan kepada 5.000 orang yang lapar. Yesus melayani manusia. Bahkan Yesus itu tidak menuntut haknya untuk dilayani sebagai Tuhan. Tapi Yesus jongkok, ya, dia mencuci kaki murid-muridnya. Yesus mau, dan dia tidak menuntut bahwasanya dia adalah Tuhan, harusnya kita melayaninya. Dan pada waktu Yesus di dalam dunia ini, dia menjadi contoh bagi kita semua yang untuk melepaskan hak kita, ya, untuk datang untuk melayani, ya, sesama manusia. Selama 33,5 tahun Yesus di dunia ini, ya, Yesus menjadi sobat bagi kita orang berdosa, dan dia menyamakan dirinya dengan kita semua. Dia menolong orang-orang yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, dan juga yang orang-orang yang mati dibangkitkan. Ya, Yesus mempunyai kuasa sendiri dengan melakukan mujizat yang dia lakukan, yang membuktikan Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak berdosa. Yesus adalah Sang Kudus itu. Nah, di mana kita melihat bahwasanya tidak seperti dengan anak yang hilang, ya, di dalam Lukas 15. Anak yang hilang itu dia menuntut hak daripada orang tuanya. Dia meminta orang tuanya membagikan harta warisan kepadanya yang menjadi hak dia, katanya. Sebelum orang tuanya meninggal, dia sudah meminta harta warisan, dan orang tuanya itu memberikan hartanya kepada dia, dan sehingga dia pergi keluar dari orang tuanya, keluar rumah berfoya-foya, menikmati semua uang yang ada sampai dia itu uangnya dia sudah menjadi bangkrut dan sudah tidak ada uang, dan dia pergi mencari pekerjaan sendiri, menjadi seorang yang menjaga babi di kandang orang. Nah, saudara, demikianlah kita mengikuti contoh teladan daripada Tuhan kita. Di mana kita itu mungkin di dalam masyarakat seorang manajer yang misalnya, ya, di dalam perusahaan kita orang yang penting, ya, jadi CEO ataupun dihormati orang, tapi di gereja itu kita adalah orang-orang yang sama di hadapan Tuhan, meskipun dia adalah presiden. Tapi di hadapan Tuhan itu kita semua adalah sama. Meski pasal selalu memberikan ilustrasi, di gereja ada bos yang bekerja, ada dia punya bawahan, sama-sama di gereja, ya. Nah, tapi bosnya harus berdiri depan pintu menyambut rekan dia punya bawahannya, dia punya pekerja, untuk salam kepada pembantunya ini. Nah, inilah bos itu melayani di gereja. Jadi kita mengenyampingkan hak kita itu seperti Tuhan Yesus yang rela mencuci kaki daripada murid-muridnya, ya. Jadi dia mau
mengatakan aku adalah guru dan Tuhanmu, rela mencuci kaki murid-murid, demikianlah engkau ya harus mengikuti teladanku. Kita melihat Yohanes 13. Mari saudara sekalian, Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dengan firman-Nya Dia mau merelakan haknya ya untuk datang ke dalam dunia melayani kita orang-orang yang berdosa. Mari kita juga mau melayani teman-teman dan sesama-sesama kita yang kelihatan tidak bisa dicintai, tapi kita tetap mencintai mereka. Dan kemudian kita melihat yang kedua, apa yang bisa kita contoh daripada Tuhan Yesus. Memiliki pikiran dan perasaan dalam Tuhan Yesus ya. Yang kedua kita melihat supaya kita mencari cara atau jalan engkau dapat melayani ya. Carilah cara atau jalan engkau dapat melayani. Ayat ke-7, yaitu melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 5-11, ayat-ayat ini adalah kemungkinan berasal dari lagu him daripada gereja Kristen mula-mula, dan bagian ini mensupport banyak paralel kepada nubuatan dalam Yesaya 53 tentang hamba yang menderita. Kita melihat di dalam Yesaya yang ke-53, saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 53 di mana ada satu nubuatan tentang Tuhan Yesus, dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang akan kami dengar, dan kepada siapakah dengan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, di sini ada, kita nanti dibaca di rumah ya, sampai pasal 53 sampai ayatnya yang ke-12. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus, di mana dia disalibkan, dia kuburannya ada di tengah-tengah ya. Dia waktu disalibkan di tengah-tengah orang berdosa. Nah, ini ada beberapa karakteristik yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang dipuji daripada bagian ayat ke-5 sampai 11 ini, yaitu bahwa Yesus Kristus itu selalu berada, selalu eksis dengan Allah Bapa ya. Yesus Kristus itu adalah equal, sama dengan Allah. Tadi saya sudah baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Kolose pasal 15, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15, saya bacakan untuk kita semuanya, yaitu ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan dia ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi Yesus Kristus itulah pencipta daripada alam semesta dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dia adalah sama dengan Allah Bapa. Walaupun dia adalah Allah, dia menjadi seorang manusia supaya dapat memenuhi semua rencana Allah untuk keselamatan daripada seluruh umat manusia. Jadi Yesus rela menjalankan kehendak Allah, yaitu dia mau menggenapkan nubuat keselamatan itu supaya kita semua diselamatkan daripada murka Allah. Kemudian Yesus Kristus itu bukan hanya pretend atau pura-pura mempunyai tubuh manusia, tapi dia secara nyata menjadi manusia untuk menyamakan dirinya dengan kita manusia yang berdosa ini. Kemudian seterusnya Yesus Kristus secara sukarela mengenyampingkan hak ilahinya dan hak istimewanya karena kasihnya kepada Allah Bapa.
Kemudian Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, supaya kita tidak usah lagi menghadapi kematian kekal. Selanjutnya Allah memuliakan Yesus karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Kemudian Allah membangkitkan dia kepada posisinya yang semula pada sebelah tangan kanan Bapa, di mana dia akan memerintah selama-lamanya sebagai Tuhan dan Hakim pada dunia pada akhir zaman. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita dapat melakukan segala sesuatu selain memuji Dia sebagai Tuhan dan mendedikasikan diri kita sendiri kepada pelayanannya? Tadi kita sudah menyanyikan lagu, selain kita mengucap syukur kepadanya, Yesus mengalirkan darahnya, menderita sengsara di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Bagaimanakah sikap kita? Yaitu selain kita melayani Tuhan, mengucap syukur kepadanya. Nah, saudara, setelah kita mengenal tentang Injil Yesus Kristus diselamatkan olehnya, mari saudara sekalian, kita itu mau melayani Tuhan di gereja, dimanapun kita berada, ya, mencari cara untuk melayani Tuhan seperti kebaktian. Setelah selesai kita ada ramatama, ya, suatu pelayanan makanan kepada pelayanan di gereja. Nah, saudara, apapun yang ada kita miliki, kita bisa bawa kepada Tuhan, ya, melayani sesama. Namanya pelayanan konsumsi, ya. Kita bisa bawa apapun, ya. Di rumah kita ada apa kita bawa, ada buah kita bawa, ada makanan atau ada kue, apapun kita boleh melayani, ya. Alangkah indahnya saudara sekalian, kita melayani Tuhan, ya. Memasak, menyanyi untuk Tuhan, ya, melayani sesama semua jemaat, ya. Kita bisa mencari pekerjaan misalnya, ya, untuk mereka berdoa, untuk mereka memberi persembahan, seperti seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus untuk diberikan kepada 5.000 orang, ya. Setelah diberikan, maka Tuhan Yesus memecahkan roti itu, membagi-bagikan, berdoa, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada banyak orang. Maka apa yang kita persembahkan pada Tuhan itu tidak akan menjadi sia-sia, dan Tuhan akan memperbanyaknya, dan dimakan 5.000 orang, masih ada sisa 12 bakul, dan semua orang boleh bawa pulang. Dan inilah kita melihat, kita mencari cara untuk melayani Tuhan, bukannya di atas mimbar tapi juga di bawah mimbar. Kisah para Rasul pasal 2 kita melihat bahwasanya para jemaat mula-mula melayani Tuhan bagaimana. Segala milik mereka adalah milik bersama, ya. Mereka menjual barang-barang milik mereka, bahkan ada rumah diberikan, ya, seperti Ananias dan Safira menjual rumah atau tanah mereka diberikan kepada rasul-rasul. Dan segala milik mereka bagikan bersama-sama. Maka ada orang yang miskin dan mereka mendapatkan berkat. Dan di sini kita melihat disitulah gereja bertumbuh, di dalam kita membagi, ya, yang ada pada kita. Dan kita tidak akan menjadi miskin kalau kita itu tidak kita berikan kepada orang. Tuhan akan memberkati kita lagi berlipat ganda. Nah, saudara sekalian, mari kita mencari cara untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempat kita dalam pelayanan, terutama di dalam pelayanan di gereja, ya. Seperti Tuhan Yesus yang melayani kita dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus rela meninggalkan tahta surganya, datang ke dunia yang menderita untuk datang melayani kita manusia, melayani. Demikian kita bisa melayani juga Tuhan. Ada seorang yang bernama F. Meyer mengatakan, if you give all things to God, God will make you something. Ya, kalau kita memberikan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau menjadi something, ya, menjadi, ya, Tuhan akan membuatmu menjadi seseorang yang dikenal, ya, yang berguna. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita mengikuti contoh teladan daripada Tuhan Yesus. Yang katakan dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yaitu lakukan apa yang benar meskipun ketika itu menyakitkan, ya.
pasal 2 ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bukan saja Yesus mengosongkan dirinya dan tidak menuntut haknya sebagai Allah, mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi seperti budak, ya. Tetapi Yesus itu juga dia mau taat, ya. Taat kepada kehendak Bapa sampai rela mati di atas kayu salib bagi kita. Tidak terkecuali saudara sekalian, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga itu akan mengalami kesengsaraan, aniaya. Kita harus taat, ya. Tidak terkecuali, meskipun anak raja, anak presiden. Ada anak orang kaya kan misalnya dimanja-manjain misalnya. Tapi kita harusnya sebagai anak, ya, kita kita mengasihi mereka, tapi kita harus merelakan mereka itu bisa melakukan semuanya, ya. Tidak terkecuali anak Allah aja dia diuji supaya mengalami kelulusan. Demikian kita juga tidak terkecuali. Anak-anak Tuhan kita diuji untuk kita itu taat sampai mati di atas kayu salib. Lakukanlah apa yang benar meskipun ketika itu menyakitkan. Kematian di atas kayu salib atau penyaliban itu adalah suatu bentuk dari hukuman mati yang dipakai oleh tentara-tentara Romawi untuk perbuatan-perbuatan kriminal yang terkenal jahat pada zaman itu. Dan penyaliban itu adalah sesuatu penderitaan yang sangat ekstrim, sangat menyakitkan dan menghinakan. Bayangkan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, ya, dikatakan dia ditelanjangi, ya, tidak pakai, ya, penutupan sebagainya. Dan tawanan-tawanan dipaku itu biasanya dipaku dan diikat tangannya, diikat dia di kayu salib dan ditinggal sampai dia mati. Kematian di salib tidak akan tiba beberapa hari. Kematian di kayu salib itu tidak akan langsung mati orangnya, tapi akan bertahan beberapa hari dan biasanya datang melalui kekurangan nafas atau kekurangan oksigen karena kesakitan bernafas, kesulitan dia bernafas karena berat badan dari tubuh yang lemah itu, ya. Jadi dia didirikan di atas kayu salib, maka berat badan daripada tubuh itu langsung digantung di atas kayu salib dan membuat orang itu kesulitan untuk bernafas dan menjadi bertambah sulit. Dan pelan-pelan orang itu akan mati pelan-pelan. Dan Yesus mati sebagai seorang yang dikutuk, dikatakan di dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13, ya. Galatia pasal 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi Yesus Kristus rela menjadi kutuk oleh karena dosa-dosa kita, sehingga pergantian daripada kematian Yesus itu menjadi substitusi bagi kita. Yesus yang benar itu kita menjadi benar karena Tuhan Yesus. Jadi ketidakbenaran kita itu diberikan pada Tuhan, dan Yesus itu mati menggantikan kita. Bukankah ini satu hal yang amazing, suatu hal yang menakjubkan bagi kita semua, bahwa seorang manusia yang sempurna harus mati dalam kematian yang memalukan. Yesus Kristus yang tidak berdosa, Yesus Kristus yang kudus itu, dia harus mati dalam kematian yang sangat memalukan di atas kayu salib, ditonton semua orang seperti seorang kriminal yang terpaku. Maka banyak orang mengejek Yesus sampai saat ini juga. Padahal kita
tahu Yesus Kristus tidak berbuat dosa. Dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Supaya kita itu dibenarkan di hadapan Allah dan supaya kita diselamatkan. Dan Yesus itu digantung di atas kayu salib, ditonton oleh banyak orang, dan kita melihat ya sesuatu hal yang sangat memalukan seperti seorang kriminal. Dan kita lihat di samping kanan dan kiri Yesus ada kriminal, ya kan? Perampok, pencuri, dipaku di sebelah kanan dan kiri. Tetapi ada seorang perampok yang mengenal akhirnya siapa Tuhan Yesus itu. Bahwa berkata, Yesus, janganlah lupa aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus. Di sini kita melihat bahwa Yesus menanggung hukuman kekal kita. Yesus itu dia melakukan yang benar meskipun itu suatu hal yang menyakitkan. Sesuatu hal yang sangat terhina yang digantung di atas kayu salib. Hukuman yang begitu berat. Hukuman yang tak terkatakan ya. Kematian yang memalukan, saudara, sehingga kita tidak perlu lagi menghadapi hukuman yang kekal. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi kita, dan Dia sepertinya sudah menggantikan hukuman kita turun ke atas daripada neraka maut itu. Dan disitulah Yesus menanggung hukuman daripada neraka kita. Dan pada hari ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus sudah menang dan menjadi juru selamat daripada dunia. Sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan. Dan kita bisa dibebaskan daripada dosa. Saudara, mungkin pada saat ini kita mengalami sakit hati ketika seorang menyakiti kita. Tetapi sebagai balasannya kita harus tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Orang lain boleh tidak baik kepada kita, tapi perbuatan kita harus benar. Kita harus terus benar. Kita tidak boleh membalas dendam. Kalau orang berbuat tidak benar, okelah saya juga berbuat tidak benar. Tidak kan, saudara? Orang boleh berbuat tidak benar, tapi kita seperti mama saya pernah bilang, kita harus berbuat benar di hadapan Tuhan dan sesama. Maka doa Yesus di atas kayu salib apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak membalas dendam. Yesus adalah contoh, model kita. Dia adalah patron kita yang paling puncak dari kerendahan hatinya. Daripada humble-nya, daripada humility daripada Tuhan Yesus. Yang menjadi contoh bagi kita, kerendahan hati dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Memberikan, sehingga kita melihat Allah Bapa memberikan penghormatan yang paling tinggi kepada Tuhan Yesus. Yesus menjadi juru selamat dunia dan menjadi Tuhan bagi kita semua. Makanya oleh sebab itu Allah Bapa sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ayat ke-9. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi dan yang ada di atas saudara sekalian, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh sebab itu Yesus menyuruh kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan diselamatkan, dan baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saat ini
kita mengabarkan Injil dan mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan bertekuk lutut di hadapannya. Dan saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya, kita juga akan melihat semua makhluk akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tapi bedanya ada sebagian diselamatkan, ada sebagian yang tidak diselamatkan. Tetap mereka akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Allah menghormati perendahan hati dan ketaatan kita juga semua. Ketika engkau mau mengikut contoh teladan Tuhan Yesus dan melakukan ketiga hal di atas, yaitu kita tidak menuntut hak kita walaupun kita berhak untuk mendapatkannya. Walaupun kita berkata, aku hak kok itu untuk mendapatkan mobil yang mewah itu, aku berhak untuk mendapat makanan yang lezat itu, aku berhak untuk dihormati. Tetapi bagaimana dengan orang-orang miskin lain? Apakah kita peduli dengan mereka? Ya, bagaimana dengan sesama kita yang saudara kita yang kekurangan makanan? Ya, apakah kita memberikan sumbangsi, memberikan uang kita untuk mereka? Ya, saya kenal ada orang-orang yang lebih kaya dari saya, tapi juga sangat sangat hitung-hitung ya di dalam memberi kepada orang-orang yang kekurangan. Saya berhak untuk keluarga saya kok, anak-anak saya juga ada keluarga, berkata demikian. Tetapi kita hanya mementingkan diri sendiri, apakah kita juga mementingkan orang-orang lain juga yang di dalam penderitaan itu dan tidak menuntut hak kita. Dan yang kedua, supaya kita mencari cara untuk melayani, ya, mencari jalan atau cara ataupun usaha untuk melayani seperti Tuhan Yesus yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang budak dan menjadi sama dengan manusia. Dan kemudian selanjutnya supaya yang ketiga itu kita melakukan apa yang benar meskipun ketika itu menyakitkan. Meskipun Tuhan Yesus itu digantung di atas kayu salib menyakitkan, tapi Tuhan Yesus rela melakukannya untuk demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Saudara sekalian, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Kita juga bisa menjadi terkenal, kita juga bisa dihormati oleh Allah Bapa. Ya, seperti Tuhan Yesus yang menjadi terkenal di seluruh dunia menyembah Dia. Yesus Kristus disembah sujud, ya ditaati kehendaknya. Pada saat ini juga ya terjadi pembangunan rohani di Amerika, di Asbury ya. Banyak anak-anak muda yang kebaktian doa ya. Mereka enggak pulang setelah kebaktian selesai, ada 30 orang berkumpul. Ya, melakukan lagi doa, menyanyi, memuji Tuhan. Sampai terus ya. Mungkin sampai hari ini juga sampai banyak orang datang ke Asbury. Semua orang dari seluruh dunia bisa berkunjung melihat apa yang terjadi. Terjadi revival ya. Dari beberapa orang kita berkumpul. Kita melihat karena Tuhan yang kita sembah Tuhan hidup yang bisa mengubah manusia. Mari kita juga mau ya menjadi terkenal, dipakai oleh Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk membawa orang-orang yang tersesat dalam dosa untuk diubah oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan Yesus, ya mendapatkan daripada yang tadi hidup di dalam dosa, tapi kemudian hidup di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya dan mendapatkan hidup yang daripada Tuhan Yesus. Yang tadi dibelenggu oleh dosa, tapi kemudian menjadi terlepas daripada dosa karena Yesus. Saudara, engkau bisa menjadi terkenal, menjadi saksi Tuhan. Bukan karena kita terkenal bagaimana, tapi kita bisa menjadi something, menjadi seseorang ya. We are nothing ya, tapi with God we are everything. God will make you ya menjadi something, menjadi everything. Nah, jadi kita kalau mau dipakai oleh Tuhan, seperti seekor keledai ya. Waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Dia ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Masuk ke Yerusalem.
Ya, seperti seorang hamba Tuhan menciptakan lagu ini ya. Ku mau jadi keledai, pakai hamba-Mu Tuhanku. Ku mau taat pimpinanmu, pakai bimbing hamba-Mu. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita mau berbakti kepadanya selama-lamanya. Mari saudara, kita mau seperti Maria yang mau mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, sehingga dia menjadi terkenal sampai saat ini. Karena dia rela yang dipakai oleh Tuhan. Kita melihat ada seorang yang bernama Simon dari Kirene. Dia mau mengangkut salib Tuhan Yesus karena dia dipaksa untuk dipikul salib. Demikian kita mungkin mau dipaksa oleh Tuhan untuk melayani Tuhan ya. Mungkin dalam keadaan yang terpaksa. Tetapi kita mau saudara rela dipakai oleh Tuhan seperti Simon dari Kirene memikul salib daripada Tuhan Yesus. Kita melihat orang-orang semua terkenal dipakai oleh Tuhan karena Tuhan membuat mereka jadi terkenal. John Wesley ya mendirikan metodis sekolah-sekolah ya. Nah, kita juga mau bukan Tuhan membangun kerajaannya dengan uang ya. Kalau saya sudah ada uang dulu ya saya baru bisa mendirikan gereja. Saya kalau tunggu dulu kalau saya ada uang saya baru memberi sumbangan. Tunggu dulu kalau saya ada uang saya baru dirikan sekolah. Tidak saudara, Tuhan katanya membangun kerajaannya dengan hati kita yang hancur ya. Dengan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena Tuhan itu bisa ya. Bisa memakai kita meskipun kita tidak ada uang ya. Kita tidak kaya, tapi ada orang tunggu dulu kalau saya kaya. Belum tentu ya saudara, pada waktu dia sudah kaya ya kan? Tidak, mungkin dia sudah tidak memberi. Nah, demikianlah kita membangun kerajaan Tuhan dengan hati yang hancur seperti seorang anak kecil memberikan persembahan dengan 2 roti dan 2 ikan dan 5 rotinya. Kita bisa memberi semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau dipakai oleh Tuhan meskipun itu menyakitkan. Mari saudara, kita mau dipakai oleh Tuhan. Menjadi seorang yang rendah hati, mau rela dibentuk oleh Tuhan, mau melayani Tuhan meskipun sakit hati. Ya, meskipun kita itu mendapat mungkin perlakuan tidak baik, tapi kita terus aja maju di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kita pasti bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, suami istri, kita harus tetap setia, ya. Jangan sedikit-dikit kita bilang, oh kita misalnya ya, meminta cerai dan sebagainya. Tapi apa? Kita bilang kita mau tetap setia, kita tetap mau pegang janji ya meskipun rugi. Kata Mazmur ya, tetap memegang sumpah walaupun rugi. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati kita, akan menolong kita memperkembangkan kerajaan Tuhan lewat kita hamba-hambanya yang rela mau dipakai oleh Tuhan seperti seekor keledai. Mau semuanya saudara seperti Tuhan Yesus? Mau? Mau ya, kita mau seperti Tuhan Yesus yang rela taat bahkan mati sampai di atas kayu salib. Mau semuanya? Mau. Mari kita semua memanggil orang menyembah pada Tuhan. Kita mau pakai semua yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya, saya persilakan pada pendeta untuk doa khotbah. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai setiap kami menjadi lebih heran lagi sebagai anak Tuhan yang benar-benar cinta Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata tapi juga melakukan apa yang Tuhan inginkan. Berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, berkati kami semua yang telah mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. 246.
Setiap langkahku selalu ikut Yesus yang akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, inilah jalan kemenangan, ikutlah Yesus. Kita bangkit berdiri. Setiap langkahku, kita berdiri nyanyikan, selalu ikut Yesus yang akan memimpin jalanku, ku ikut Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa, inilah jalan kemenangan, ikut Yesus. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu. Biarlah apa yang kami berikan, Tuhan boleh pakai untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menyebarkan berita Injil melalui gereja ini. Berkati setiap tangan yang sudah mempersembahkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Kita nyanyikan doksologi, kemudian terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang ada di tempat ini maupun yang di mana saja, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara semua, kita undang ke kafetarium sebelum kita bubar. God bless semuanya.